Dia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, terus aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara sambil menyimak perkataan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang tadi yang aku tidak takut, mulai tolong kasih ayat. Aku tidak takut walaupun aku berada di dalam lembah kekelaman. Kelam artinya apa, saudara? Gelap kan? Walaupun aku ada dalam lembah yang gelap, kita nggak takut karena kita tahu Yeshua dengan saya. Kalau gembala dengan domba, dombanya itu ikut gembala. Di dalam lembah kelam dia nggak takut. Dia bilang gadamu dan tongkatmu itu lamanya. Dia tahu, oh ada gadanya, oh ada tongkatnya, kita tenang, nggak usah takut. Kenapa? Gada dan tongkat itu alatnya untuk mengusir predator yang lain mau menyerang. Nah, gada dan tongkat Yeshua itu segala kuasanya. Amin. Namanya yang ada di atas segala nama. Kayak Ibu Yuyun tadi sembuh, dia nggak cerita, saking dia udah. Tapi bagus sih kesaksiannya. Dia tahu sebenarnya Yeshua yang nyembuhin dia. Dia mulai dari permulaan setia datang. Jadi imannya bertumbuh. Waktu baru datang pertama, saudara, dia naik kursi roda, dia nggak cerita. Duduknya melorot, mukanya asem, nggak tahu senyum. Ya bayangin orang lagi sakit, kemudian senyum-senyumin. Tapi begitulah, dan saudara lihat dia sekarang gemuk, ceria, karena Tuhan menyembuhkan dia. Ya, tepuklah. Saudara, banyak kita sedang berada di dalam lembah kelam. Lembah kelam apa yang sedang saudara hadapi? Apakah saudara sedang menghadapi penyakit, sedang menderita penyakit? Atau saudara, keluarga dekat sedang sakit, diagnosis dokter udah gak jelas. Kadang-kadang dokter bilang 50-50. Oh, kalau udah bilang 50-50 itu artinya sudah almost dead.
hampir nggak ada harapan. Itu lembah kekelaman orang lain. Ada orang yang punya kekelaman, lembah kelam keuangan. Ada orang kanker kantong. Ya, pintar-pintar saudara ini. Ya, jadi kasihan. Laginya nak ada doi. Kadang-kadang mereka pikir, kapan penderitaanku nggak akan berakhir? Apakah aku masih bisa menyelesaikan bulan ini, cukup nggak ya keuangannya? Banyak lembah kekelaman yang kita hadapi, manusia menghadapi. Tapi saudara, satu hal, Immanuel, ingat itu aja saudara. Yeshua menyertai kita. Kenapa saudara? Dia, kalau saudara nggak ada duit, firman Tuhan bilang, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mendapat uang, kekayaan. Susah payah tidak akan menambahnya. Ada orang cari duit sampai larut malam, banting tulang, putar otak, ya, kasihan, tulangnya sampai kebanting-banting, kepalanya udah puter-puter, gak dapat duitnya lagi saudara. Karena Tuhan bilang susah payah tidak akan menambahnya. Jadi Dia yang memberi kekuatan. Jadi kita cari muka sama Tuhan saudara. Boleh gak cari muka sama Tuhan? Boleh, baik-baikin. Pagi-pagi udah menyebut. Tuhan paling senang kita kalau percaya sama Tuhan, percaya akan firman-Nya. Ada firman-Nya, kita mesti tahu semuanya. Yesuaku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa Filipi 4 ayat 19 ya? Maaf ya Pak Pendeta, saya agak kurang hafal-hafal. Aduh, saudara, ini pendeta gawat, tinggal hafal-hafal. Ya itu sudah, karena sudah apa ngomongannya, lanjut usianya, retired lagi. Jadi itu short term memorinya sudah mulai tidak berfungsi, ya. Tapi ayatnya aku nggak lupa. Ada lagi dia punya lembah kekelaman saudara. Oh banyak banget. Saya harus catat. Ya. Saudara sedang ada dalam lembah kekelaman apa? Coba pikir sendiri aja. Ada pula orang berada di dalam lembah kekelamannya dia, rumah tangganya. Nah itu bapak itu bilang kalau punya istri kayak gitu ngomel-ngomel, marah-marah. Dia bilang ini bukan rumah tangga, rumah duka kalau kayak gini dia bilang. Jadi saudara, lembah kekelaman kita, rumah tangga yang mungkin ada di ujung tanduk untuk bercerai, itu dia punya lembah kekelaman. Tapi saudara harus yakin bahwa Yeshua serta dengan engkau, dan Dia punya jalan keluar. Itu hebatnya. Pokoknya kalau saudara percaya Dia punya jalan keluar, menurut imanmu itu pasti terjadi. Saudara tahu bahwa suami istri adalah dua makhluk yang sangat berbeda. Otak suami dan otak istri pun sangat beda. Otak suami itu, kalau kita ngomong secara biasa, terdiri dari kotak-kotak. Tapi otak istri terdiri dari kabel ke sana, kabel ke sini, kabel ke sini, kabel ke sini. Wah, luar biasa. Artinya gini, suami kalau ngomongin satu hal, dia buka satu kotak. Jangan ngomongin yang lain, dia nggak bisa saudara. Karena kalau satu kotak dibuka, itu dulu. Tapi kalau istri, ngomongin satu hal,
bisa sambil, oh ya, satu handphone, pegang handphone, satu jaga anak, satu ini masak. Dia bisa melakukan bermacam-macam hal sekaligus. Amin? Benar gak? Istri-istri? Setuju? Setuju. Oh, hebat. Jadi semua yang begitu, saudara. Dan ibarat gini, dua hal yang beda, betul kan? Bisa pegang mic, bisa khotbah, bisa bikin ilustrasi, terus jadi gembala lagi. Nah, saudara, ini otak istri, ini otak suami. Tapi Tuhan bilang harus bersatu. Bisakah dua makhluk yang totally berbeda bersatu? Bisa nggak? Bisa, karena yang ngomong penciptanya kok. Jadi dia sudah menciptakan bahwa walaupun warna berbeda, kamu bisa bersatu. Berarti hanya dia yang tahu kuncinya bagaimana bisa bersatu. Sebab itu deketin dia dan ikutin semua peraturannya dia. Pasti bisa bersatu. Saudara, ibarat ini otak istri, otak suami harus bersatu. Dan jatuh, saudara. Ya, saya jadi melenceng, tapi ya Roh Kudus yang pimpin, bukan kita bersalah, saudara. Di sini ada yang punya lembah kekelaman seperti ini. Benar? Saudara, saya bisa ceritakan ini karena saya tidak menyombongkan diri ya, jauh. Ini kasih karunia Tuhan. Perkawinan saya sempat sampai 46 tahun. Sampai maut memisahkan kita. Oh, tepuk tangan untuk Roh Kudus. Ya, saudara. Jadi contohnya gini, saya melenceng dikit boleh ya? Contohnya gini, peraturan Tuhan apa sih mengenai suami istri? Istri tunduk kepada suami. Dulu saya pikir saya udah cari duit banyak, ngapain gue mau dengerin suami gue? Gitu kan? Tapi ketika saya bertobat, terima Yesua dalam hati, Roh Kudus mulai bekerja. Istri tunduk sama suami. Oh, saudara, saya mulai tunduk. Tunduknya tapi dengan marah. Karena saya mau dengar firman Tuhan, tapi marah. Kadang-kadang tunduk, tapi di sini rasanya asap keluar, saudara. Panas hati. Salah kotek. Kita harus tunduk dengan sukacita. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita melihat Tuhan, bukan melihat suami. Oh, kalau mau lihat suami pengen tonjok, ya kan? Ada nggak di sini istri-istri pengen tonjok suaminya? Ada, tapi yang nggak mau ngaku kan? Ya. Nah, saudara, jadi saya mulai tunduk. Tapi lama-lama saya mulai tunduk. Ini salah satu perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan gampang, nggak universal. Orang menyakiti kamu, orang mengecewakan kamu, apa tugas saudara? Mesti apa? Aduh, pada nggak tahu sih. Mengampuni. Sudah, dan melupakan. Oh, saya ampuni tapi saya nggak pernah mau lupa loh. Jangan tanggung-tanggung, saudara. Kalau begitu terus kita, kan Tuhan yang tahu kuncinya. The spiritual law, hukum rohani ya. Tuhan punya peraturan itu pasti ya dan amin. Sama seperti saya jatuhin ini. Saya mau jatuhin ini ya. Dia jatuh kemana? Ke atas? Kemana? Bawah. Kenapa gak ke atas? Ini hukum fisika. Jadi Tuhan juga punya hukum rohani. Hukum rohani itu kalau dia bilang gini, kamu pasti bisa
bersatu. Berarti kalau kamu lakukan aja. Amin. Oke. Ini lembah kekelaman. Sudah nanti bikin nangis orangnya. Saudara, banyak lembah kekelaman. Ada lembah kekelaman di mana keluarganya sudah mau pecah belah. Mungkin kematian bapaknya meninggal karena harta banyak. Oh, anak-anak pada rebutan harta, saudara. Ada anak yang menggugat maminya di pengadilan. Bayangin, itu lembah kekelaman. Jadi saudara, ada lagi orang di dalam kesedihan yang gak ketulungan. Sedih banget bawaannya. Apalagi baru ditinggal oleh orang yang dia kasihi. Mungkin ditinggal anak, mungkin dia ditinggal suaminya, atau meninggalkan istrinya. Itu lembah kekelaman. Saya berhenti sejenak. Saudara merem sebentar. Saudara tunduk sebentar. Dan saudara ingat, saudara punya lembah kekelaman apa ya? Itu. Nah, kasih 5 menit aja, jangan kelamaan. Roh Kudus, biar Roh Kudus buka. Saudara nggak usah tunggu lama-lama juga. Kalau kita punya lembah kekelaman, kita langsung tahu. Ada lagi orang yang lembah kekelaman adalah mimpinya yang buyar. Dia punya mimpi, tapi ternyata dia ketipu, jadi buyar. Ada lembah kekelaman lagi yang musimnya sudah berakhir, harapannya yang dikecewakan. Ada orang yang kebingungan dan tidak ada kepastian dan aman masa depannya. Ada orang dalam lembah kekelaman yang dia tidak tahu mau ambil keputusan apa. Tuhan, kenapa sih ini terjadi? Dia nggak tahu. Dan saudara, ketidaktahuan itu bisa membuat orang stres. Silakan saudara buka mata dan angkat kepala lagi. Coba saudara bilang, Emmanuel. Dengan keyakinan, Emmanuel. Bahwa saudara tahu Tuhan berserta. Ya. Kok, dan sekarang saya mau ngomong tentang yang menyertai saudara itu siapa? Bukan siapa-siapa. Yang menyertai saudara itu yang paling top. Top of the pop. Paling top dan tidak ada yang lebih top dari dia. Dia bisa bikin segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil baginya. Jadi saudara, jangan khawatir. Dia bilang, aku ini jalan kebenaran. Dia punya jalan. Jadi saudara ada ayat begini. This also will pass. Hal ini pasti akan berlalu. Amin. Memang kalau saudara ada di dalam lembah kelam, ada lembah kelam yang gelap sekali, ada lembah yang panjang, kayaknya tidak ada akhirnya, saudara. Penderitaan saudara ini kelamaan, ya, lembah kelam saudara masing-masing. Oke, beda-beda. Saya mau bicara lagi. Yeshua. I
I have my Yeshua. Yeshua itu adalah roh. Jadi roh Yeshua ada dalam diri kita tuh. Kalau dia hadir di kita tuh holistic, totally, dengan segala keberadaannya dia. Berarti dia ada di dalam diri saudara. Berarti saudara mampu untuk berbuah dari roh itu. Amin. Saudara bisa berbuah roh. Apa itu berbuah roh? Ayo, siapa tahu? Angkat tangan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut, sabar, penuh kasih ya. Kasih udah kan tadi ya, penuh sabar, bisa mengendalikan diri. Jadi saudara kalau penuh dengan tahu ada Yeshua, bapak-bapak lagi nyetir mobil, tiba-tiba ada orang nyerempet, langsung buka jendela, hei, muka tadi di mana? Benar gak? Ya, Immanuel, kayak malu. Ingat, Immanuel, aku mestinya bisa mengendalikan diri. Tapi iblis suka memang mau bikin salah kita. Tapi ingat saudara, kita lebih dari pemenang. Jangan salah-salahin iblis. Memang kita selalu kalah dengan iblis, no? Jangan tetap bilang begitu, terjadi terus-terusan. Jangan membenarkan diri. Saudara disakitin orang, setan orang ini memang. Jangan. Saudara ada kasih kan? Kasih bisa mengampuni. Oh, terlalu jahat dia, terlalu kasih Yeshua lebih besar dari segala sesuatu. Kesalahan orang segede apapun, kasih Yeshua lebih besar dari itu. Jangan bilang saudara nggak bisa mengampuni. Saudara bisa mengampuni. Karena kasih Yeshua ada di dalam diri. Immanuel means kamu ada kasih Yeshua juga. Kamu ada bisa pengendalian diri juga. Kamu bisa sabar. Coba saudara gini, sabar. Bisa? Sabar. Sabar menghadapi anak yang nakal. Sabar menghadapi saudara yang gak tahu diri. Hah? Ada kan yang gitu? Sabar. Kita bisa gak? Bisa. Aduh, itu untungnya kita Immanuel. Jadi mulai sekarang kalau saudara bilang Immanuel, saudara akan mengatakannya dengan penuh kesadaran. Apa yang kau katakan, siapa ada bersama engkau, kuasanya, kasihnya, keseluruhannya. Jangan cuma ingat-ingat kuasanya, tapi yang paling susah membuah rohnya itu loh. Ya, kalau lemah lembut, saudara lemah lembut tuh bukan, oh iya, enggak, bukan itu saudara. Atau saudara, bagaimana kita cowok-cowok mau lemah lembut? Kita mesti kan gagah. Kita nggak mungkin dong, iya ya, enggak. Lemah lembut di dalam hati. Saudara bisa menerima orang lain dengan segala kekurangan orang lain itu. Saudara bisa menerima orang lain dengan kekurangannya. Bisakah? Susah kan? Saudara membandingkan dengan dirimu. Tapi dengan itu saudara sudah lebih dosa dari orang yang itu. Karena saudara sudah menghakimi. Menghakimi itu satu kesombongan. Ingat saya pernah khotbah kesombongan di sini kan? 50 gejala.
Ya, jadi saudara, mulai sekarang kalau ada lagu Immanuel nggak sih? Ada nggak? Ada. Ya, kayak apa sih? Ada yang bisa nyanyiin Immanuel? Immanuel. Bisa? Ance bisa? Pak, bisa? Ada lagu Immanuel? Immanuel, lagu gitu. Apa? Kita nyanyi aja Immanuel sebentar. Sebaiknya kita sering nyanyi ini lagu ini supaya kita tetap menyadari hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam diri kita, saudara, bukan cuma kuasanya, bukan cuma buah rohnya, Dia akan memimpin saudara. Dikatakan tadi Tuhan adalah gembala. Dia memimpin saudara ke dalam jalan yang benar. Amin. Saudara peka aja sama suara. Hidup saya, saudara berubah. Gimana tuh? Namanya disebut Yeshua serta dengan kita, namanya disebut, namanya disebut Allah serta Yeshua serta dengan kita, namanya disebut Inilah sejak Natal Yeshua lahir di bumi, Dia juga lahir di hati kita kan. Betapa bahagia kita dan sukacita. Kita bukan orang-orang biasa, saudara. Kita orang-orang hebat. Katakan saya hebat. Ayo jangan malu-malu. Saya hebat. Kurang keras lagi, saya hebat. Iya. Karena siapa? Immanuel. Yang paling hebat ada dalam diri kita. Dan apa ini karena kita wanita ya? Ada orang yang pikir dia nggak cantik. Saudara, kita semua cantik. Kenapa? Immanuel. Dia adalah terang dunia. Terangnya itu segitu besar sehingga burst out of us, nembus keluar dari kita. Jadi kita juga bercahaya.
Saudara bingung pakai kosmetik ini, kosmetik itu, glowing. Pakai Yeshua. Amin. Ini ke Yeshua. Ya, kalau saudara baca firman terus, everyday baca terus, ngerti nggak ngerti, baca aja. Saudara tahu-tahu saudara glowing, bersinar. Ingat Musa waktu naik ke gunung ketemu Tuhan, berapa hari dia di atas. Ketika dia pulang turun, orang nggak bisa lihat mukanya kan, begitu bersinar karena dia bertemu dengan Yeshua. Makanya saudara, ibu-ibu yang Immanuel pasti cantik. Ini cantik, ibu apa? Ara cantik, ibu Yeni cantik, ibu Heni. Bapak juga cantik, cantik. Bapak juga ganteng, Pak Denny juga cakep, Pak JJ juga cakep, biarpun lagi stroke tetap cakep, ganteng. Yeshua ada dalam diri dia, semua ganteng, Sisi cantik, semua. Saya nggak bisa sebut satu-satu. Jangan marah kalau kita nggak kesebut ya. Itu kan kesombongan. Kalau tersinggung, cepat tersinggung itu juga sombong ya. Jadi saudara, demikian sampai sini aja. Immanuel ya. Dan sebenarnya saya mau undang saya punya cucu untuk menari di depan sebagai penutup. Kecil-kecil ini pun Immanuel, saudara. Ya. Ivanka, please come forward. Dia terlambat datang cepat. Oh, Kenneth juga ya. Mereka mau menari banana cha-cha. Ya, tepuk tangan untuk anak kecil ini. Oke, musiknya ada. Adegan ditutup ini, belum ya, tutup dengan doa. Saya undang Pak Den itu ya, boleh berdoa untuk firman Tuhan penutup atau untuk apa ya? Saya serahkan kembali kepada Hina yang memimpin semua ya.
Puji Tuhan. Iya, Ibu Reverend Dr. Tresia Tipoher, tepuk tangan buat Tuhan.